Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Putri Widanti dengan NPM B1A025180 dengan nomor absen 35 kelas C dengan dosen pengampu Bapak Edi Tiawarman SHM BUM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corak dan sistem hukum adat. Sistem hukum menurut Supomo yaitu adalah kebulatan aturan-aturan yang berdasarkan suatu kesatuan alam pikiran. Untuk mengetahui sistem hukum adat, harus menyelami dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Karena sistem hukum adat memiliki corak yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Corak hukum adatnya yaitu 1. Tradisional, 2. Keagamaan atau religio magis, 3. Kebersamaan atau komunal, 4. Konkret dan visual, 5. Terbuka dan sederhana, 6. Dapat berubah menyesuaikan keadaan, 7. Tidak dikodifikasikan, dan 8. Musyawarah mufakat. Saya akan menjelaskan 8 corak hukum yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, corak hukum tradisional adalah corak hukum yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang hingga zaman sekarang. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu keagamaan atau religio magis adalah perilaku hukum atau kaidah yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau magis atau animisme dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang, dan juga kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu atau pertolongan. Corak hukum adat yang ketiga yaitu kebersamaan atau komunal. Corak hukum ini mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama, yaitu dalam konsep pemikiran hukum adat, individu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Dan fungsi dari masing-masing individu adalah dipandang untuk melangsungkan fungsi dan kelangsungan masyarakat tersebut. Nah, corak kebersamaan ini dapat terlihat pada acara gugur gunung, dan juga semangat kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong. Dapat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Corak hukum adat yang keempat yaitu konkret dan visual. Yang pertama konkret. Konkret yaitu jelas, nyata, dan berwujud. Satunya perkataan dan perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Contohnya jual beli. Pembayaran harga dan penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama. Sifatnya terang dan tunai. Yang kedua yaitu visual. Dapat terlihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. Pemberian tanda-tanda yang terlihat untuk bukti penegasan atau peneguhan dari apa yang akan atau telah dilakukan. Contohnya panjer dan peningset. Yang kelima yaitu terbuka dan sederhana. Yang pertama yaitu terbuka, yaitu selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. 2. Sederhana, yaitu tidak rumit, tidak banyak administratif, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Yang keenam yaitu dapat berubah menyesuaikan keadaan. Yang pertama yaitu hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. 2. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. Yang ketujuh yaitu tidak dikodifikasikan. Tidak dikodifikasikan artinya hukum adat sebagian besar tidak tertulis atau non-statutair. Yang kedelapan yaitu musyawarah mufakat, yaitu untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan. 2. Sebagai sarana menyelesaikan perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun, dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan sistem hukum adat dan sistem hukum barat atau civil law system. Nah, yang pertama yaitu sistem hukum barat atau civil law system. 1. Statutory law. 2. Mengenal Zakelic Recten dan Personage Recten. 3. Mengenal dikotomi pembidangan hukum publik dan hukum privat. 4. Menggolongkan pelanggaran hukum ke dalam pelanggaran perdata. 5. Sanksi dalam hukum berfungsi sebagai alat pemaksa. Nah, selanjutnya yaitu dalam sistem hukum adat. Yang pertama yaitu unstatutory law. 2. Tidak mengenal pembagian hak. 3. Tidak mengenal pembidangan hukum. 4. Tidak mengenal penggolongan
pelanggaran. Dan 5 yaitu sanksi bukan sebagai pemaksa tetapi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Sebab-sebab adanya perbedaan tersebut menurut Sorojo yaitu yang pertama, corak yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat. 2. Pandangan hidup atau jiwa. Menurut von Savigny yaitu Volksgeist yang berlainan di antara kedua sistem hukum di atas. 2. Dunia barat liberalis rasionalistis. Dunia timur bersifat kosmis, tidak ada pembedaan antara tata dunia lahir dan gaib. Dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di alam yang saling bersangkut paut, pengaruh dan mempengaruhi. Menurut Surjono Sukanto 1981, hukum merupakan bagian dari kebudayaan. Hukum berasal dari kesusilaan perorangan yang menjadi cara atau usage, lalu berkembang menjadi kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau kostum. Kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat ini merupakan bagian dari hukum yang berasal dari kesusilaan umum. Dari adat istiadat, terbentuk hukum adat dan lembaga sosial yang akhirnya menjadi bagian dari budaya masyarakat. Nah, budaya ini termasuk penjiwaan. Hukum adat merupakan penjelmaan struktur alam pikiran masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum itu berlaku. Hukum adat adalah aspek kebudayaan. Hal ini sesuai dengan ajaran von Savigny bahwa hukum mengikuti jiwa atau semangat rakyat atau Volksgeist dan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Bahan bacaan yang bisa dibaca yaitu 1. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat 1992. 2. M. Koesno, Catatan tentang Hukum Adat Dewasa ini. 3. Hukum adat sebagai suatu model hukum. 4. Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat 1996. 5. Soerojo Wing Jo Dipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat 1979. 6. Surjono Sukanto, Hukum Adat Indonesia 1981.